Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagus Riyadi, NIM 2019 520013, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Teknik Jalan Raya. Untuk pembahasan teknik jalan raya, ada 8 outline yang harus kita ketahui. Pertama-tama, klasifikasi jalan. Kedua, perencanaan jalan. Ketiga, jenis dan kerusakan jalan. Keempat, bagian-bagian jalan. Kelima, pengaruh beban kendaraan terhadap kerusakan jalan. Keenam, perencanaan alinyemen horizontal. Ketujuh, perencanaan alinyemen vertikal. 8, perencanaan drainase jalan raya. Pertama, klasifikasi jalan. Jalan yaitu sarana transportasi meliputi semua bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Memiliki peran terutama perwujudan perkembangan antar wilayah. Sesuai peruntukannya ada dua, yaitu jalan umum dan khusus. Ruang jalan terdiri dari 3 bagian. Pertama, ruang manfaat jalan, badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman. Kedua, ruang milik jalan plus sejalur tertentu. Ketiga, ruang pengawasan jalan, ruang tertentu di luar ruang milik jalan. Kedua, perencanaan jalan. Kecepatan terencana FR, kecepatan dipilih sebagai dasar perencanaan memungkinkan kendaraan bergerak dengan aman. FR masing-masing fungsi jalan sudah ditetapkan seperti arteri, kolektor, dan lokal. Untuk kondisi medan sulit dilakukan penurunan segmen jalan tidak lebih dari 20 km per jam. Ketentuan lama, Damaza, Damiza, dan Dawasja. Ketentuan ruang, Rumaza, Rumiza, Ruwasza. Penentuan lebar jalur dan bahu. Ketentuan desain geometrik jalan. Ketentuan fasilitas pejalan kaki, jalur pejalan kaki, lapak tugu, rambu pagar, pembatas, marka jalan, pelindung atau peneduh. Ketiga, jenis dan kerusakan jalan. Kerusakan fungsional perkerasan jalan masih mampu menahan beban yang bekerja, namun tidak memiliki tingkat kenyamanan dan keamanan. Kerusakan struktural sebagian atau seluruh yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Kesalahan yang sering terjadi yaitu kesalahan dalam perancangan, pelaksanaan, penggunaan bahan dalam pemeliharaan. Kerusakan yang memerlukan pemeliharaan yaitu kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan awal, kerusakan akibat pemakaian dan waktu, kerusakan akibat sebab khusus, kecelakaan, lubang, dan longsoran tebing. Jenis kerusakan jalan yaitu lapis permukaan jalan berlubang, retak kulit buaya, retak melintang, retak memanjang, pelapukan dan butiran lepas, dan pada lapis fondasi atas dan bawah amblas. Keempat, bagian-bagian jalan. Ruasja, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya, serta bangunan utilitas. Rumiza, ruang milik jalan meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat. Ruasja, ruang pengawasan jalan merupakan sejalur tanah tertentu di luar daerah milik jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan. Kelima, pengaruh beban kendaraan terhadap kerusakan jalan. Beban kendaraan overdimension, kondisi dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik, modifikasi, dan overloading suatu kondisi di mana kendaraan
yang mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan. Ciri utama kerusakan akibat beban kendaraan yaitu perkerasan lentur, long, dan trans-cracking, routing, dan perkerasan kaku. DVD, slap line, shoulder, linear, shirking. Dampak kendaraan beban lebih yaitu kerusakan dini struktur perkerasan jalan, tingginya biaya preservasi jalan, menimbulkan polusi yang berlebihan, kecepatan kendaraan menurun, terjadi disparitas kecepatan lalu lintas antara kendaraan berat dengan kendaraan ringan. Potensi terjadi risiko kecelakaan. Keenam, alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal atau trace jalan adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal terdiri atas bagian garis lurus tangan dan bagian garis lengkung tikungan. Perencanaan alinyemen horizontal sebagian besar menyangkut perencanaan tikungan yang diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan keamanannya. Kemiringan melintang pada suatu tikungan yang berguna untuk membagi gaya sentrifugal dari kendaraan yang berjalan pada tikungan. Bentuk lengkung horizontal terdiri dari busur lingkaran saja, busur lingkaran ditambah busur peralihan, dan busur peralihan saja. Ketujuh, alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Bagian lurus dapat landau positif, tanjakan atau landau negatif, turunan, atau landau nol datar. Bagian lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung atau lengkung cembung. Perubahan alinyemen vertikal di mas yang akan dating sebaiknya dihindarkan. 8. Perencanaan drainase jalan raya. Sistem drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke bahan air atau tempat resapan buatan. Langkah perencanaan drainase terbagi 3. Pertama, memplot route jalan yang akan ditinjau di peta topografi untuk mengetahui daerah layanan sehingga dapat memprediksi kebutuhan penempatan bangunan drainase. Kedua, memperhatikan keberadaan lingkungan yang berkaitan dengan peluang ditempatkannya bangunan resapan air. Ketiga, memperhatikan pengaliran air dengan mengikuti ketentuan teknis yang ada tanpa mengganggu stabilitas konstruksi jalan. Sekian, terima kasih untuk presentasinya.